Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai tugas akhir semester dalam mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Roza Yenita MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian politik, strategi, dan juga polantranas. Yang pertama uraian materinya itu adalah politik. Saya akan menjelaskan pengertian politik, strategi, dan polantranas. Pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan juga teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip, keadaan, jalan, dan cara dan alat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Politik memiliki hubungan yang erat dengan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan juga medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan juga arah tersebut sebaik-baiknya. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan juga cara melaksanakannya. Perlu diingat juga bahwa peraturan kebijakan umum, pengaturan pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan juga wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan juga penyelesaian politik konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan juga kebijakan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dalam pengertian politik itu dia dapat menyangkut ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan juga distribusi. Selanjutnya ada pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yang artinya strategia, yang dapat diartikan dengan the art of the general. Berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan dan juga pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal dan juga bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan juga ilmu menggunakan dan juga mengembangkan kekuatan untuk mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada politik dan juga strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan juga pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan juga tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, dan juga kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada dasar pemikiran penyusunan politik dan juga strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Landasan yang pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan juga strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan juga konsep strategi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada penyusunan politik dan juga strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa
Jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, dan juga BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai infrastruktur politik yang menyangkut peranata politik yang ada di dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media sosial, media massa, dan juga kelompok kepentingan intragroup dan juga kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Selanjutnya ada stratifikasi politik nasional. 1. Tingkat penentu kebijakan puncak. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan juga menyangkut perundang-undang dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional. Berdasarkan falsafah Pancasila dan juga Undang-Undang 1945, hasilnya terbentuk yaitu ada 1. Undang-undang yang kekuasaannya pembentukan terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal dan juga kegentingan yang memaksa. Selanjutnya ada peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden. Dan juga keputusan atau instruksi presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenangnya pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan juga perundang-perundangan yang berlaku. Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat 1. Dalam keadaan tertentu dapat juga dikeluarkan maklumat presiden. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 dan juga 15 Undang-Undang UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa dekret, peraturan, dan juga piagam kepala negara. 2. Ada tingkat kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan juga kondisi tertentu. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak guna merumuskan strategi administrasi, sistem, dan juga prosedur dalam bidang utama tersebut. 3. Ada tingkat penentu kebijakan khusus. Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama major area pemerintahan dan juga wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan eselon dan juga departemen pemerintah dan juga pemimpin lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan atau instruksi kepemimpinan lembaga non-departemen atau direktur jenderal atau pemimpin lembaga non-departemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Yang keempat ada tingkat ketentuan kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan juga kegiatan. Selanjutnya ada politik pembangunan nasional dan juga manajemen nasional. Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Dengan demikian, politik pembangunan harus berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang 1945. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata nilai, struktur, dan juga proses. Keterpaduan tersebut merupakan sebesar mungkin himpunan usaha dan juga mencapai efisiensi, daya guna, dan juga hasil guna
dalam penggunaan sumber dana dan juga daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan juga pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Pertama, ada makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia serta berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan contohnya itu ada visi pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009, yaitu adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan juga damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga ada terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan dan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada ciri pembangunan nasional tahun 2004 dan juga 2009. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan juga yang sejahtera. Di dalam mewujudkan visinya, menjalankan misi pembangunan nasional ditempuh menjadi dua strategi pokok pembangunan, yaitu ada pertama strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan kepada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia meliputi Undang-Undang 1945, tetap tegaknya NKRI dan juga tetap berkembangnya pluralisme dan juga keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua ada strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab di samping hak. Strategi pembangunan kedua diarahkan kepada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Manajemen nasional. Manajemen nasional adalah pada dasarnya sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan juga integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan identifikasi faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan juga terpadu. Dengan demikian, sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan juga sarana bagi pengembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum mampu pembangunan. Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan juga proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan juga daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan juga terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan juga penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijakan nasional. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, dan juga fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya. Unsur, struktur, dan juga proses secara sederhana, bidang ketatanegaraan meliputi negara, negara sebagai organisasi kekuasaan, bangsa Indonesia yang sebagai unsur pemilik negara, pemerintahan sebagai unsur manajer dan penguasa, masyarakat adalah unsur penunjang dan juga pemakai. Fungsi sistem manajemen nasional.
Fungsi di sini dikaitkan dengan pengaruh, efek, atau akibat dari terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan, adaptasi, dan juga penyesuaian dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan juga mencapai tujuan-tujuan dalam proses melaraskan diri serta mempengaruhi dengan lingkungan itu. Simenas memiliki fungsi pokok, yaitu adalah permasyarakatan politik. Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhi berbagai kepentingan, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan juga tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan juga kondisi kewarganegaraan yang baik. Fungsi-fungsi mentransformasikan kepentingan masyarakat maupun kebangsaan yang bersifat politis terselenggara ke dalam bentuk-bentuk administratif dan juga memudahkan pelaksanaannya. Contoh-contoh fungsi-fungsinya itu adalah satu, perencanaan sebagai rintisan dan juga persiapan sebelum pelaksanaan. Sesuai kebijakan yang dirumuskan, pengandalian sebagai pengarahan, bimbingan, koordinasi, dan juga penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan diselesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.